Terima kasih Mitra TA TV, Anda masih bersama kami dalam UNS Menyapa dengan tema yang sama, Sekolah Pasar Modal di Tingkat Dasar. Dan Anda juga bisa bergabung bersama kami melalui handphone di 0815677035545. Dan saya kembali berbincang dengan Bapak Yudo Taruno. Pak Yudo, berkaitan dengan adanya tadi galeri investasi bursa modal yang ada di Fakultas Hukum UNS itu pertama kalinya. Nah, sejauh ini bagaimanakah respon dari para mahasiswa dengan adanya galeri investasi itu, Pak? Ya, begini Mas, ini memang pertama kali galeri itu berdiri pada bulan Maret. Memang orang banyak bertanya-tanya sebenarnya ini apakah ini semacam tempat apa, apakah tempat untuk orang berinvestasi atau apa. Sebenarnya memang tujuan awal pendirian galeri itu sebenarnya memang kami dari Fakultas Hukum dengan beberapa mitra seperti PT Dana Reksa dan Bursa Efek Indonesia, itu memang sebenarnya kan tujuan untuk edukasi, terutama bagi mahasiswa. Kebetulan di Fakultas Hukum ada mata kuliah hukum pasar modal, sehingga memang visi dari kami dari tenaga pendidik itu memang memberikan suatu koridor ilmu yang tidak hanya berupa teoritis, tapi memang ada aplikasinya. Mungkin kalau teman-teman di Fakultas Hukum, kebetulan semester ini saya mengampu mata kuliah hukum pasar modal, kebetulan pesertanya juga banyak. Nah, kemudian keberadaan galeri ini sebenarnya untuk sarana edukasi, tempat mereka melakukan praktik sebenarnya, bagaimana cara bertransaksinya, kemudian sistemnya bagaimana. Karena kalau kita lihat di mata kuliah hukum pasar modal itu kan bicara mengenai regulasi, mengenai tata aturan atau prosedur yang berkaitan dengan pelaksanaan transaksi di pasar modal. Nah, selama ini kan banyak mahasiswa atau orang-orang itu hanya tahu teorinya mengenai pasar modal, dibilangnya perdagangan efek, tetapi bagaimana mekanisme, terutama bagaimana pengaturannya, regulasinya, kemudian lembaga yang berwenang, kemudian pelanggaran-pelanggaran kalau memang itu terjadi lah. Sebenarnya poin stressing dari galeri dan kuliah pasar modal di situ, Jadi bicara nanti regulasi dan juga perlindungan hukum bagi para pihak yang terlibat dalam transaksi di pasar modal tadi. Jadi para mahasiswa tidak hanya bisa melihat dari sisi hukumnya saja, tapi juga bisa melihat bagaimanakah mekanisme dan juga menjadi pelaku di pasar modal itu, Pak. Semacam laboratorium mini. Jadi kalau mahasiswa itu Fakultas Hukum identik dengan mungkin persidangan, dengan jaksa, tetapi karena kita juga ada core hukum bisnis, sehingga galeri investasi sebagai salah satu wadah atau media bagi mahasiswa, baik nanti mahasiswa S1, notariat, pasca, bahkan untuk S3, itu bisa mengaplikasikan berkaitan dengan teori-teori, maupun bagi mahasiswa baik S1, S2, dan S3 yang akan melakukan kajian atau mungkin menyusun tesis skripsi maupun disertasinya, terutama mereka yang berminat dalam dunia pasar modal bisa mengakses informasi itu melalui galeri investasi. Kita akan berikan semua data pendukung, baik yang jumlah emitennya atau mungkin pesertanya. Nah, kenapa kita ada yang namanya komunitas atau kelompok studi? Sebenarnya kan salah satu untuk mengedukasi mereka, kan melakukan kajian yang berkaitan dengan dunia pasar modal. Oke, baik, terima kasih Pak Yudo. Kita langsung ke Mas Yonatan. Mas Yonatan, ini mekanisme seperti apa yang diberikan kepada para mahasiswa untuk sekolah pasar modal yang ada di Fakultas Hukum UNS ini? Baik, untuk mekanisme sendiri cukup mudah, relatif mudah. Bahwa apabila seorang hendak mencoba berinvestasi di pasar modal, seorang yang diwajibkan pertama adalah memiliki rekening efek. Rekening efek itu kalau kita katakan mirip seperti rekening bank, tapi bedanya kalau rekening bank digunakan untuk menabung, sedangkan rekening efek untuk bisa bertransaksi pasar modal. Yang pertama itu. Kemudian mekanisme kedua yang kami sampaikan adalah setelah masyarakat ataupun dalam hal mahasiswa memiliki rekening efek, kami akan memberikan edukasi, pelatihan bagaimana cara bertransaksi pasar modal yang baik dan benar. Dan kami akan mendampingi baik mahasiswa maupun masyarakat untuk mempelajari bagaimana sih bisa berinvestasi yang benar di dunia pasar modal. Kurang lebih seperti itu. Kemudian kalau Mas Yonatan melihat sendiri, sebenarnya apa sih yang membuat para investor itu juga tertarik ketika akan bermain saham dengan kita? Yes, paling utama adalah gain atau keuntungan. Ada orang bilang UUD, ujung-ujungnya duit, iya kan? Betul. Artinya
seberapa baik pun produk, kalau itu tidak bisa menghasilkan keuntungan yang baik juga, otomatis orang juga kurang tertarik. Nah, pada kenyataannya di dunia pasar modal, namanya keuntungan itu bisa diraih, bisa didapatkan. Contoh saja, rata-rata kinerja produk kami dalam hal reksadana, setahun itu yearly adalah 15-20%. Yang nilai tersebut otomatis jauh di atas nilai tabungan. Kalau kita bicara saham, kita katakan salah ambil satu contoh saja, saham hari ini saja pun bisa bergerak di atas 10% dalam satu hari. Jadi disitulah yang menjadi satu poin menarik bagi masyarakat, di mana mereka bisa mendapatkan keuntungan yang tinggi nih, bisa berpotensi menghasilkan keuntungan tinggi ketika mereka berinvestasi di dunia pasar modal. Ya, kalau tadi Pak Yudo mengatakan bahwa di galeri ada semacam tempat untuk praktek para mahasiswa untuk bagaimanakah cara menjalankan dan juga mekanisme dari pasar modal itu sendiri. Nah, Mas Yonatan, yang diberikan kepada mahasiswa ketika mereka harus mengikuti ataupun bermain saham, ini saham apa yang aman ataupun memang diberikan kepada mahasiswa, apa semacam bentuk obligasi atau baik? Dan untuk fasilitas sendiri di galeri investasi kami menyediakan layanan fasilitas untuk mahasiswa mengakses dunia pasar modal, mulai dari komputer, internet, layanan lain sebagainya, maupun aplikasi untuk bertransaksi pasar modal pun kami sediakan bagi mahasiswa. Artinya kami memberikan support dukungan bagi mahasiswa supaya mahasiswa juga tadi seperti disampaikan oleh Pak Yudo bisa langsung mencoba secara langsung bagaimana transaksi pasar modal. Nah, kemudian kalau kita bertanya apa saran yang saya sampaikan atau berikan pada mahasiswa untuk pemilihan saham, saya pasti anjurkan pada mahasiswa yang pertama, pilih saham yang mahasiswa itu kenal perusahaannya. Kalau kita membeli barang, tidak mungkin kita membeli barang yang kita ketahui apa itu barangnya. Seperti beli kucing dalam karung ya. Betul sekali. Nah, di saham juga kita menggunakan prinsip seperti yang Mas Sony sampaikan. Jangan membeli kucing dalam karung. Jangan membeli perusahaan yang Anda tidak kenal. Belilah saham yang Anda familiar. Contoh, mungkin keluarga Anda bekerja di sana. Atau mungkin kita sendiri sudah kenal dengan produknya. Nah, perusahaan-perusahaan seperti itulah yang bisa kita beli. Dan pada kenyataannya sampai sekarang ada lebih dari 530 perusahaan di Indonesia yang sudah bergerak di pasar modal. Artinya saya yakin baik mahasiswa maupun masyarakat tidak akan kehilangan pilihan dalam membeli saham. Seperti itu. Jadi sudah ada tips-tipsnya juga untuk para mahasiswa di sana nantinya ya. Nah, kita bergabung kembali bersama dengan Mas Satria. Mas Satria, ini apa yang sudah Anda dapatkan selama dari bulan Maret hingga sekarang dengan adanya galeri investasi pasar modal? Yang saya dapatkan berupa saya sudah memiliki rekening dari Bursa Efek itu sendiri. Jadi saya sudah bisa menggunakan rekening tersebut dalam transaksi pasar modal. Seperti hari ini saya sudah menjual saham dan minggu kemarin tepatnya hari Jumat saya sudah membeli saham seperti itu. Biasanya itu jadi kegiatan rutin kami ketika kami dilatih juga. Dan keuntungan bagi person-personnya adalah ketika saham yang kita beli tadinya harganya rendah, pas begitu saham itu harganya naik, kita memiliki kesempatan untuk menjual atau kita bisa menahannya sampai harga itu sesuai keinginan kita. Nanti saya akan tanya kepada Mas Satria, sampai detik ini sudah ikut saham apa dan kemudian apakah sudah mengalami yang namanya gain itu tadi yang dikatakan oleh Mas Yonatan. Tapi setelah jeda pada berikut ini tetap bersama kami di UNS Menyapa.